Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ketemu lagi dengan kakak, ya, Kak Toto, pengajar geografi di Rumah Belajar Offline. Dan di video kali ini, kakak akan mencoba kembali memberikan clue jawaban Pantar Mandiri 7 ya. Mengingat bahwa ini adalah clue, maka kakak akan mencoba mengarahkan kalian untuk mendapatkan jawabannya tanpa memberikan jawaban yang jelas. Oke. Nah, langsung saja dari soal nomor 1 ya, Dek. Ada 3 sistem pokok. Ada 3 sistem pokok pegunungan ya yang bertemu di Indonesia. Yaitu ada sistem Sirkum Australia, kemudian sistem busur tepi Asia, lalu ada sistem Sunda. Nah, yang pertanyaannya adalah yang tidak termasuk sistem Sunda. Untuk menjawab soal ini, coba kalian lihat gambar ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa yang garis putus-putus melalui Sumatera, Jawa, dan seterusnya adalah busur vulkanik ya. Kemudian kalau yang ini busur non-vulkanik, artinya di sini batas lempengnya, sementara di sini adalah barisan pegunungannya. Nah, ini yang disebut dengan sistem Sunda, Dek. Sistem Sunda. Oke. Kemudian kalau Sirkum Australia, ini benua Australia nih, ya kan? Nah, kemudian Papua itu konon dulu secara geologi bersatu dengan Australia. Nah, ini yang disebut dengan Sirkum Australia. Sirkum Australia. Nah, lalu yang ada di Filipina hingga ke Sulawesi ini berawal dari sana tuh di daerah Jepang ya. Ini disebut dengan busur tepi Asia. Nah, kalau di sini yang ditanya adalah mana yang tidak termasuk sistem Sunda, kalian pastikan bahwa kalau tadi ini sistem Sunda, ini tepi Asia, ini Sirkum Australia, berarti yang tidak termasuk di sistem Sunda ya jelas yang tidak ada di jalur ini kan. Nah, sekalian dicari. Sekarang nomor 2. Bioma darat yang memiliki spesies hewan lebih banyak jika dibandingkan dengan bioma lainnya adalah, nah, kita tahu ya, yang namanya bioma dengan keragaman atau biodiversity yang paling tinggi kan di situ sangat kelihatan lah ya, bahwa ini adalah hutan hujan tropis biasanya, bahwa ini adalah taiga. Taiga itu hutan berdaun jarum atau sering disebut dengan konifer. Tundra itu padang lumut ya, padang lumut. Kalau gurun itu padang pasir. Nah, menurut kakak yakin betul kalian bisa menjawab soal ini dengan baik ya. Coba kalian cari nanti ciri-ciri dari masing-masing bioma ini. Insya Allah kalian akan menemukan jawabannya. Nah, soal nomor 3. Evaporasi tidak dipengaruhi oleh. Nah, apa sih evaporasi? Evaporasi itu penguapan ya, Dek. Penguapan yaitu proses perubahan air atau es menjadi gas atau uap air. Nah, bagaimana air ini berubah menjadi gas atau uap air? Kita lihat gambar ini. Misalnya ini ada laut ya, atau samudra, ocean. Nah, di sini ada matahari. Kemudian matahari itu sumber energi panas utama ya. Sehingga karena panas matahari, air ini akan kemudian menguap, naik ke atas secara vertikal ya, atau konveksi. Nah, ini yang disebut dengan penguapan. Nah, ketika air sudah menjadi uap air, nanti uap air yang ada di udara itu namanya kelembaban ya, namanya kelembaban kan gitu. Nah, dari penjelasan kakak nih, kira-kira sudah kebayang ya yang tidak dipengaruhi oleh yang tidak mempengaruhi evaporasi. Jelas tadi kakak bilang di sini ada matahari, kemudian matahari itu sumber panas. Karena panas matahari kemudian air laut menguap menjadi gas. Kandungan gas air atau uap air di udara itu namanya kelembaban. Nah, kebayang nih kalau misalnya bagaimana kalau ketika terjadi angin atau ada gerakan angin yang cepat. Bagaimana hubungan angin dengan
kelembaban udara dan evaporasi. Kemudian ada jenis awan. Kita tahu jenis awan itu macam-macam ya. Jenis awan itu ada cirrus ya kan. Kemudian ada cumulus dan lain-lain. Oleh karena itu, dari pilihan A, B, C, D, E, coba kalian renungkan mana jawaban yang paling benar yang tidak mempengaruhi evaporasi. Kita lanjutin nomor 4. Gabungan dari beberapa dolina. Gabungan dari beberapa dolina. Dolina itu sebenarnya apa? Dolina, Uvala, dan Polje itu ternyata danau di daerah Kars. Nah, lalu apa beda ketiganya? Yang jelas dari sisi ukuran, ya, dolina ini akan menjadi Uvala, ini akan menjadi Polje. Nah, dari sini ke sini ukuran semakin besar. Oke. Nah, lalu apa itu diaklas? Nah, ini diaklas nih. Jadi diaklas itu retakan-retakan ya. Retakan seperti ini yang ada di daerah kapur. Kemudian ada stalaktit, stalagmit. Nah, stalaktit itu bagian dinding kapur atau langit-langit gua kapur yang menggantung dari atas ke bawah, itu namanya stalaktit. Sedangkan yang menjulang dari bawah ke atas itu namanya stalagmit. Oke. Kakak yakin kalian pasti bisa jawab soal nomor 4 ini. Kemudian soal nomor 5. Pengendalian intrusi air laut dapat dilakukan dengan cara. Pengendalian intrusi air laut dapat dilakukan dengan cara. Nah, untuk bisa menjawab ini kita harus pahami dulu apa itu intrusi air laut. Nah, intrusi air laut itu masuk atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Kenapa disebut air laut yang masuk ke dalam pori-pori batuan ini mencemari air tanah? Karena kita tahu bahwa air laut itu rasanya asin, sedangkan air tanah itu rasanya tawar. Nah, untuk lebih lengkapnya, gambaran tentang intrusi lihat gambar berikut deh. Nah, ini sebelumnya, ini setelahnya. Jadi di sini kita lihat, di sini ada air laut, ya ocean. Nah, di sini salty groundwater atau air tanah yang asin, yang dekat laut ya. Kemudian di sini yang di darat itu ada di water table atau muka air tanah. Kemudian di sini air tanah yang ada di darat itu termasuk fresh groundwater atau air tanah tawar ya. Air tanah tawar. Nah, ini keadaan sebelum intrusi. Ternyata ketika di daratan ini ada rumah-rumah atau dibangun rumah-rumah, termasuk di dalamnya dibangun well atau sumur, kemudian air tanah disedot banyak-banyak atau berlebihan ke atas oleh penduduk, maka kemudian air tawar yang ada di lapisan tanah di darat ini berkurang. Nah, ketika air tawarnya berkurang, ada ruang kosong di dalam tanah di sini di darat yang kemudian terisi oleh air laut yang asin. Nah, itu yang disebut dengan intrusi air laut. Nah, kira-kira pengendalian intrusi air laut dapat dilakukan dengan cara itu maksudnya kan bagaimana agar intrusi air laut itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi tidak besar. Nah, kira-kira yang mana nih? Cara untuk mengendalikan intrusi air laut. Nah, apakah mengkonversi hutan mangrove, bakau menjadi daerah tambak, meningkatkan konsumsi air tanah, memperbanyak taman dan sumur resapan, atau melakukan perluasan pemukiman, atau memperbanyak jaringan kanal dan drainase. Yang jelas adalah tadi bahwa air tanah yang tawar di daerah pesisir itu kebanyakan disedot besar-besaran oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Nah, ketika air tanahnya yang tawar disedot besar-besaran, ada ruang kosong di dalam tanah situ, itulah yang akan diisi oleh air laut. Nah, kira-kira bagaimana cara mencegahnya? Kakak yakin kalian pasti bisa. Oke? Ya, cukup sekalian deh. Semoga bermanfaat dan clue ini semoga bisa menjadi gambaran agar kalian bisa benar-benar menjawab soal ini dengan benar. Kakak ucapkan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah.
jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.